Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Apur Keluarga Berpetualang. Kali ini kita mau pergi ke puncak, tapi melalui puncak 2. Nah, tujuan kali ini kita ke puncak adalah untuk mengetes mobil Wuling REV kita yang udah pemakaian 2 tahun ya. Dan jarak tempuh sekarang itu totalnya di odometer itu sekitar 38.000. Apakah masih mumpuni untuk perjalanan ke puncak 2? Dan setelah itu kita ke puncak pas, kemudian kita pulang melalui Jagorawi ya. Informasi tambahan ya, ini Wuling REV udah kita cas 100% dan odometernya udah kita, trip nya udah kita reset. Jadi kita bakal tahu seberapa jauh kita jalan dan seberapa kapasitas baterai yang akan dipakai ketika kita ngiterin puncak. Nah, sekarang kita sudah sampai ke Citra Indah City ya teman-teman ya. Kita ambil jalurnya lurus aja ya teman-teman ke arah Jonggol Kota ya. Jalur yang biasa kita lewatin sih, melewatin perkampungan Jonggol juga nantinya. Nah, kita kalau lurus kita ke Cirau, Kecamatan Jonggol, kita ke Sukamakmur sebelah kanan. Karena kemungkinan di sebelah kalau lurus juga bisa ya, tapi kalau kanan biasanya nggak macet. Kalau lurus itu kan pasar tuh, kemungkinan besar suka macet tuh. Jadi kita ambil jalur sebelah sini dulu. Melewati puncak 2 ini sebenarnya kalau kita lihat jalanannya udah cukup bagus ya teman-teman. Jalannya udah di beton tuh, aman lah lewat sini ya, cuman memang jalannya nggak terlalu luas ya, cuman bisa 2 mobil lewat aja, cuman 2 jalur mobil aja ini. Tapi kalau kita lihat jalanannya ini udah cukup bagus lah. Dulu setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tuh jalan ini masih rusak-rusak, lubang-lubang. Cuman sekarang udah dibenerin lah. Makasih Pak Dedi. Oke teman-teman, kita sudah melihat perbukitan ya, bagus banget ya itu di depan. Sawahnya juga udah ada yang hijau-hijau gitu, udah mantap lah untuk dilihat-lihat. Wih, itu guys, view-nya banyak kalau lewat sini, nggak cuma ngeliatin aspal doang ya. Sini juga ada dokter ya, kalau kenapa-kenapa sakit perut, nih aman ya. Ada Indomaret juga banyak di sini. Di sini tuh masih banyak sawah-sawahnya. Ini jalannya sudah mulai menanjak ya guys ya. Cuman kalau di kamera emang kurang kelihatan nanjaknya, tapi ini udah cukup nanjak sih. Pemandangan gunung-gunungnya udah mulai kelihatan ya, hijau-hijaunya ya. Pokoknya di sini ini jalur ini udah mulai proper lagi kalau kalian mau ke puncak, cuman ya agak lama aja karena bukan jalan tol. Kalian bisa lihat di depan tuh gunung puncak tuh di depan tuh. Oh, sebelah kiri ada bukit. Lumayan banyak juga orang sekarang lewat sini. Mobilnya banyak banget, kayaknya pada baru turun dari puncak. Nah, lihat itu bukit yang gede, teman-teman. Bagus bukitnya. Tuh, lumayan lah, enak buat dilihat ya. Menenangkan buat orang-orang introvert tuh. Cocok. Sini sawah-sawahnya belum ditanam, baru dipanen. Biasanya sawah-sawah kalau lagi hijau bagus banget ini di sini tuh. Mantap gitu pemandangannya, cuman lagi kecil-kecil sawahnya baru ditanam lagi ya itu. Nancap itu nanjak. Nah di sini kalian harus hati-hati ya teman-teman bawa mobil di sini, soalnya di sini nggak ada pagar pembatasnya. Nggak boleh ngebut-ngebut ya, nggak masuk ke jurang ntar kita.
Ini mode pengendaraan yang aku pakai saat ini masih mode eco semua ini guys ya, karena kita belum sampai ke tanjakan-tanjakan yang cukup terjal ya. Ini tanjakannya masih tanjakan santai semua ini. Nanti kalau udah agak terjal biasanya sih aku pakainya kayak standar sport, tapi itu pun jarang pakai sportnya. Tapi kita itu emang lebih sering ke puncak 2 ya main daripada ke puncak pas, karena ya di sini kayaknya lebih banyak pemandangannya aja gitu, cuman walaupun lebih sedikit lebih capek ya, karena jalurnya lebih ekstrem aja. Cuman ya ini juga untuk ulingnya review sejauh ini masih aman-aman aja ya, nggak ada masalah, nanjaknya juga aman. Ini tahu nggak di sini aku 20.000 ada ini. Kalau kita kulihat dulu lah ini apa baterainya. Nah ini tuh sebenarnya kita tuh mau apa namanya, mau berhenti di sini nih. Jadi karena kita nggak punya uang cash, kita nggak jadi nih ke sini. Kita mau cari Indomaret dulu ya. Mau ngambil uang cash, baru kita nanti berhenti di atas sana. Di atas sana ada tempat parkingnya juga bagus view-nya. Nanti kita di situ aja. Oke. Hebat. Oke, kita lanjutkan lagi ya guys perjalanan kita, dan kalian tuh bisa menikmatin view-view yang mantul, 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 tul, tul. Ini salah satu view favorit ya guys ya di sini. Oh, rasanya nikmat banget nih ngeliatin itu. Manis. Ini sebenarnya udah cukup nyanjak nih guys. Cuma di kamera nggak kelihatan. Ini aja aku injak pol nih. Nggak pol sih, nggak pol-pol banget sih. Tapi ya diinjak aja agak dalam. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Tadi kita baru ambil uang di Indomaret. Nah, kita di sini belok kiri ya guys ya. Pasar kita belok kiri. Tuh dia belakang tuh apa ngomong. Nah, kita udah sampai di rest area Sukamakmur. Ini jalannya juga udah rapi banget ya guys di sini ya. Ini dulu jalannya aspalnya aspal biasa nih, bukan beton kayak gini nih. Sekarang udah benar-benar rapi nih, bagus nih. Jalan tuh jalanannya enak guys. Sampai area sini tuh enak jalanannya, tuh halus banget jalan. Aspal kualitas tinggi ya. Tapi di sini udah naik turun naik turun naik jalanannya. Buat yang mabokan ya sabar-sabar aja lah ya. Cuman ya pemandangannya itu mantap. Oh iya dong, tergantung supirnya itu. Karena kita berkendara dengan aman dan nyaman. Jadi orang betah di dalam, nggak mabok, nggak stres, nikmati suasananya, ya kan? Masa kita jalan-jalan kebut-kebutan kan udah nggak enak, jalanan aja udah mabok, udah stres, yang ada nggak enjoy jalan-jalannya. Apalagi kalau kita jalannya gini kan pemandangannya juga banyak yang bagus kan, sayang banget kalau dikebut-kebutin ya kan. Mending jalan santai aja, nikmatin gunung-gunungnya, nikmatin sawah-sawahnya. Jadi perjalanan menuju ke puncaknya pakai regenerating yang normal. Aduh, gimana bapak ini nggak kuat nih. Mobil pickup di depan nggak kuat guys.
Sampai tadi motornya itu grogi banget dibuat bapak pickup itu. Cuman dia muatannya banyak banget, bukan barang manusia tapi muatannya itu. Gimana? Karena kaget tadi bapak yang bawa pickupnya ternyata mobilnya nggak kuat. Kita udah nyampe di Jangkar Eco Park ya guys ya. Itu tempat apa namanya, motor-motor ngetril kali ya itu. Motor cross gitu kali ya. Off-road gitulah. Kita melakukan perjalanan udah 34 kilometer, tapi range tersisa berdasarkan baterai yang tinggal 76% itu, jaraknya itu tersisa 156 kilometer lagi kapasitasnya ya. Kenapa bisa gitu? Karena kita banyak nanjaknya, jadi agak lebih boros lah ini Wuling RV ini. Ini nanjaknya masih pakai model Eco guys, masih kuat ya. Habis nanjak kita turun lagi, turun ini lambat. Kayaknya bakal nanjak terus, jadi aku ganti ke normal lah. Udah berkendara nih. Nanjak. Ini masih udah Eco guys, masih kuat nih nanjaknya. Tuh. Padahal ini mobil umurnya masih udah 2 tahun ya. Masih aman-aman aja nih kita nanjak nih dari puncak 2. Wah, nah sekarang balik RV-nya aku ganti ke mode normal ya. Biar lebih enak aja gitu. Kalau nanjak kayak lebih ringan aja gitu tarikan. Maaf, bisa diulang? Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi. Ini kalau mode normal ya santai banget lah. Kalau nanjak kayak gini nih mah. Mantap sejauh mata memandang. Ini posisinya kayak mata kita tuh full view pemandangannya, dari kiri sampai kanan tuh kelihatan pemandangan, kirinya sawah, depannya gunung. Ini ya, mantap nih pemandangannya. Itu nanjak banget ini sebenarnya guys. Kalian nggak percaya ini nanjak banget. Semuanya nanjak nih. Bonusnya cuma tipis-tipis aja nih guys. Ya di area sini tuh banyak banget ya tempat glampingannya. Ini Lembah Pinus Camp dan Cafe itu tempat glampingan juga. Kalian mau glamping di sini. Ini Nirvana Valley Villa Kahyangan. Dan ada vlogger juga tuh. Lagi ngomong nih. Tempat orang nongkrong-nongkrong nih sih banyak juga nih. Nongkrong-nongkrong murce juga banyak di sini guys. Jadi nggak perlu ragu kalian datang ke sini dengan modal minim ya. Ya mau sampai kan ke tempat yang kamu mau itu. Ini nanjak juga guys ya. Kita gaskan. Gila wajar alam guys. Ini udah dekat nih.
Ini pasar buah sayur ya. Sini banyak pasar buah guys. Sayurnya segar-segar nih kalau mau kalian belanja di situ. Murah-murah juga ya. Kamu belanja situ murah kan ya? Masih ada nggak tempat nongkrong itu? Oh ada ini. Turun naik sekali lagi ya. Pas tanjakan. Nah ini tanjakan atas nih. Sikawang Cafe guys. Sini juga bagus. Ya di sini juga bisa camping-camping ya. Nanti kita nextnya bikin acara camping-camping keluarga ya. Dengan istri tercinta dan bocil tersayang. Wow. Oke bang, oke bang. Siap guys. Jadi kalau nanti mobil REV ini nggak cukup baterainya ya terpaksa lah kita ini guys nyangkut di puncak. Apa? Tutup ya? Mana? Bukan itu. Iya tutup ya. Terus kayak mana? Ih, sayang banget banyak yang glamping dia malah tutup ya. Ini oh ini mau nyobain ini warung-warung. Kita cobain warung-warung sini ya guys ya. Sambil melihat-lihat dan menonton-nonton, nonton-nonton pemandangan. Langsung mantap pemandangannya. Oke ya guys ya, jadi kita istirahat dulu di sini sehingga sambil minum-minum dulu ya. Melihat pemandangan-pemandangan di area puncak juga. Wih, enaknya. Pemandangannya bagus banget guys. Iya. Mau di videoin atau mau di foto nih? Udah, bagus. Oke teman-teman, tadi kita itu istirahat dulu di sini dan kita lanjut lagi ya menuju puncak Pasya. Dengan jarak tempuh kita saat ini di sekitar 45 km. Nih agak boros karena banyak tanjakannya ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya ke arah puncak Pas. Setelah itu kita baru pulang ke area Mekarsari. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya perjalanan kita menuju puncak Pas. Baterai kita sekarang tersisa 56% ya. Kita lihat apakah mobil Wuling REV bisa nyampe ke puncak Pas dan pulang lagi ke Mekarsari. Tapi kalau nanti feeling-feelingnya kalau misalnya nggak sanggup ya berarti kita ngecas dulu di rest area ya daripada kita nanti mogok di tengah jalan. Oke, tetap ikutin ya perjalanan kita. Wah ini jalannya juga udah bagus nih. Kemarin rusak-rusak ini loh. Di sini kita pernah kejonggrok nih gara-gara jalanannya lubangnya gede banget nih. Tapi sekarang udah mantap tuh. Mantapnya, oh ini jalannya sekarang nyo. Nah ini masih ada nih bekas jalan rusaknya nih. Ya dulu kayak gini ya guys ya parah banget rusaknya. Tapi ini udah
dikit lagi doang nih, di depan udah dibenerin juga jalannya, tapi ya kenapa nanggung yang ini belum kelar ya. Ada apa dengan area sebelah sini? Ya patah banget ini. Kenapa di sini Pak tanggung? Nanggung aman berhentinya. Salah, salah, salah jalan, ambil jalur orang. Kirain nggak ada mulusannya gitu. Nah ini masih rusak di sini jalannya guys. Pelan. Ini masih rusak nih. Tapi ini emang sih dari dulu rusak yang ini ya, belum dibenerin. Kayaknya masih dalam progres ini ya. Mungkin bentar lagi area puncak 2 ini bakal dibenerin jalannya menyeluruh. Ya, karena sebagian besar jalan yang kita lewatin sebelumnya itu jalannya bagus. Ini masih rusak nih. Pelan-pelan aja soalnya ini parah banget jalan rusaknya. Tahu sendiri kan ban Wuling RIP itu kecil. Jadi nggak bisa sembarangan nabrak-nabrak jalan rusak. Jadi tantangan utamanya sebenarnya naik mobil listrik mungil Wuling RIV ini bukan di tanjakan ya guys ya, tapi di jalan rusak itu. Kayaknya kita kayak agak gimana gitu, harus hati-hati banget, bannya kecil soalnya. Nah ini jalannya kalau nggak salah udah mulai bagus ya di sini. Cuman dikit doang itu melewati perkampungan. Nanti kita ngelewatin kebun-kebun nih. Biasanya sih udah mulai bagus ya. Ini udah bagus ya jalannya. Berarti tinggal dikit aja itu jalannya yang rusak. Selebihnya udah bagus loh ini. Boleh, Sundaan yang mana? Ya udah makan lah. Ini juga jembatannya jalannya agak rusak tapi dikit doang, ini cuman sepetak doang yang rusak. Jalanannya udah dibenerin tapi jembatannya belum dimulusin ya. Jalanannya kayaknya baru dibenerin semua. Nah, kalau kita lihat puncak 2 itu begini guys, pemandangannya banyak bukit-bukit, kebun-kebun, dan itu bagus ya. Rasanya nyaman banget melihatnya. Bagi yang suka gunung ya. Mantap sekali nih. Itulah kelebihan kalau jalur puncak 2 ya ini. Banyak ininya pemandangan yang bagus.
Lihat, banyak keluarga lagi jalan. Berhenti sebentar. Mau berhenti di warung ini tapi harus jajan. Kanan kiri pemandangannya bagus guys. Sebelah kiri apalagi ya, nggak ada obat nih pemandangannya, ini bagus banget. Tapi mungkin kalau dari kamera nggak senikmat itu ya pemandangan mata langsung ya. Kalau mata langsung itu kayak gimana banget gitu, bagus banget lihatnya. Udah mau nyampe puncak ini, Hanjawar. Mau nyampe Hanjawar bentar lagi. Mantap. Lurus ya. Oh, ini itu. Mau kalau mau ngeliat-ngeliat, mau kesini dulu nggak? Nggak saya. Iya, ke sana ngapain? Sana kan warung-warung tadi. Sini kalau nggak salah. Puncak Bogor, Jakarta lurus. Puncak kanan, Taman Bunga kiri. Kita lurus ya guys ya berarti ya. Kita kan puncak ke arah Jakarta lagi nantinya. Nah, kita sudah sampai di Hanjawar guys ya. Ini sate kambing Hanjawar. Nah, setelah ini kita ke kanan, ke puncak pas langsung ya guys ya. Di Hanjawar itu baterai kita itu sisa 49% lagi ya. Jarak tempuhnya itu estimasi 98 km. Tapi trip yang udah kita lewati itu hanya 58,7 km aja. Nah, ini kita ke kanan. Nah, kita ini sudah sampai ke area puncak. Oh, puncak Ciawi, Cikole Locil. Puncak Ciawi lurus ya. Ini kita perjalanan ke puncak nanjak lagi ya guys ya. Karena tadi kan kita di Hanjawar sempat turun kan dari puncak 2. Ini jalurnya nanjak lagi, coba. Budeknya Rivi kita siksa kali ini ya. Mendaki gunung, lewatin lembah. Ya, kita sudah sampai di puncak. Ini mau langsung ke sana aja atau gimana? Ya enak loh. Nyoto Rosso, masakan Padang. Ya kita nyampe di Bumi Aki. Siapa yang tahu Bumi Aki? Pastinya banyak yang tahu lah, ini kan cukup terkenal ya mau makan ini. Kita sudah sampai di Bumi Aki tapi kita tidak makan di situ. Kita sampai nih guys. Kilometer 89 puncak apa? Sisa baterai kita 40% lagi ya. Coba strawberry ya.
Rame banget stroberinya, liwat asap. Stroberinya tuh rame banget, woi. Oh sini, Cak pas. Warung-warung. Ini udah tinggal turun ini. Kita udah lewatin puncak pas tuh tadi yang strawberry itu kan. Ngarimba Garden kan, tinggal turun. Jadi kita udah ngelewatin puncak pas ya guys ya. Itu baterainya habis sekitar 60%. Jadi sisa baterai sekarang itu tinggal 40% lagi. Nah ini yang kita pakai untuk pulang. Apakah ini kita bisa pulang? Stay tune aja di sini. Kita lihat seperti apa akhirnya ya. Ya macet. Jangan macet dong. Nah ini yang kita takutkan ya guys, yang agak deg-degan kita kalau macetnya berjam-jam. Tapi biasanya sih AC nggak terlalu gede ya makan ini ya, makan energinya ya. Jadi sebenarnya ini kita agak ketar-ketir juga ya guys ya, karena kondisinya macet banget di depan. Sedangkan range kita itu sisa 80 km, itu sekitar 40% baterai. Sedangkan jarak dari sini ke rumah itu ada sekitar 69 km. Jadi kita itu punya selisih itu cuman 11 km. Nah, ini mungkin agak beresiko ya, cuman karena ini turunan, kemungkinan besar kita akan hemat hemat listriknya. Tapi ya kita lihat aja lah nanti gimana situasinya ya. Kalau emang nggak cukup ya kita charging di rest area terdekat aja ya, daripada kita paksain nanti kita mogok kan. Oke guys, akhirnya kita lepas juga dari kemacetan itu ya, setengah jam kita tadi di situ. Kita lanjut turun, kita mau cari makanan-makanan Sunda dulu ya guys ya. Lapar katanya. Di jalanan ini enak banget nih, turunan kayak gini apa make regenerated brakingnya dia tuh. Sekarang sisa kilometer kita tuh 78 kilometer ya. 39% baterai. Nyampe nggak kita ini? Perjalanan kita itu sekitar 67 kilo lagi sampai rumah. Cuman karena ini turunan kayaknya sih aman ya. Nah ini dia yang kita takutkan, nih macet sepanjang jalan ntar lagi. Ya kita kena macet lagi guys. Dan ini lebih lama macetnya, panjang. Kurang lebih 50 menit di map. Waduh. Bagaimana ini kita macet? Ini sih macet sampai bawah ya. Ini tadi karena kita pakai regenerated brakingnya itu, padahal tadi udah 39% ya. Ini malah jadi naik lagi nih ke 40% nih. Ringsnya jadi 80 dari 78%, dari 78 km. Naik lagi ke 80 km nih. Cuman yang nggak kita tahu, karena di depan itu macetnya katanya di map itu parah banget ya. Nah ini kita nggak tahu cukup nggak ini. Mungkin nih kalau lancar-lancar aja kayaknya cukup ya. Cuman kalau macet kita yang nggak tahu deh. Kita masih kena macet ya. Hampir 2 jam kita di sini udah kena macet nih. Sisa baterai sekarang itu tinggal 36%. X-nya 74 km. Sedangkan jarak kita mau pulang ke rumah itu 69 km ya guys ya. Gara-gara kena macet 2 jam. Jadi kita kayak kehilangan beberapa kilometer gitu lah. Ya nanti kalau nggak bisa, kita bakal nge-charging pooling REV-nya di rest area terdekat lah ya. Sepertinya
karena macetnya udah terlalu lama, kayaknya sih baterainya nggak cukup kali ya untuk nyampe rumah. Feelingnya sih nggak akan cukup sih sampai rumah. Nah, akhirnya kita jalan juga guys, lega ya. Kayaknya buka tutup ya. Tadi polisi tiba-tiba lewat disuruh gaskan katanya gitu. Oh ya kita gaskan lah ya. Jadi buat kalian itu ternyata hari Senin masih ada buka tutup, kirain nggak ada guys. Ya udah guys, kita lanjut lagi lah perjalanan kita ya. Lumayan juga ya nunggu 2 jam. Kadang-kadang kayak gitu ya guys, kita ke kiri macet, kita ke kanan yang macet. Saung Kuring, oh ini maksud kamu, ini Saung Kuring nih, Sundaan. Banyak banget mobil yang macet. Kondisinya lagi ini ya, mendung. Oke, awannya udah berat banget gitu, pengen tumpah gini. Bagus ya jalanan puncak sekitar. Rapi, wih. Nah, kita sekarang itu udah turun dari puncak ya guys ya. Aku mau tunjukkan ya efek dari regenerated braking-nya itu. Tadi kan di atas itu kita kilometernya sisa 74 kalau nggak salah ya, 74. Nah sekarang tuh ya gara-gara regenerated braking kilometernya sekarang naik ke 78 dan persentase baterainya itu 39%. Berarti beneran ini cukup lumayan loh, dengan jarak sekitar 10-15 kilo turunan kita nggak pakai listrik, malah listrik yang nambah itu hemat 15 kilo itu sekitar 1 liter bensin kali ya kalau dikonversikan dengan bensin tuh lihat. 78 kilometer lagi sisa listriknya, sedangkan perjalanan kita pulang ke rumah itu sekitar 51 kilometer lagi. Berarti regenerated braking itu beneran berfungsi. Ini ada alam Sunda nih. Gak enak? Enak, mau di sini. Restoran tapi ini kayaknya. Oh ini yang kayak itu. Rame banget tapinya. Itu. Penuh nih lihat. Penuh parkirnya, penuh parkiran, penuh. Nggak ada harapan. Hari Senin loh. Tempat makan kayak gitu penuh loh. Berasa nggak masuk akal. Kalau kayak gitu kita pulang aja lah guys ya. Kita makan di rest area terdekat saja. Karena kita nggak mau ngantri. Jadi inilah kegabutan keluarga kita ya. Kalau kalian suka dengan kegabutan kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Habis kena macet di puncak, kena macet lagi kita di tol guys ya. Emang luar biasa kali ya. Jabodetabek. Akhirnya hujan guys. Tahu nggak kalian, hujan itu apa artinya buat mobil listrik? Boros ya, boros kalau hujan. Jadi lengkap lah testing kita hari ini ya. Udah nanjak, macet, hujan, semuanya lengkap lah ya. Jadi tinggal kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Akhirnya kita melewati tol Ciawi 2 dengan keadaan hujan-hujanan guys. Ini karena kondisinya hujan, jadi kita nggak tahan ya, agak ngebut ya. Tol meskipun di tol, kenapa? Karena boleh nyari ini kan banyak kecil tuh. Kalau aku planning bahaya banget loh. Jadi kita santai aja nikmatin lagi ya hujan-hujan ini ya. Sambil nyari rest area juga, kita mau makan, lapar. Oke guys, di depan ada rest area. Kita melipir dulu ke rest area ya buat
melakukan acara kunyah-mengunyah. Lapar. Oke, kita melipir dulu ke rest area. Tadi kan kita berpikiran untuk nge-charging ya, tapi kayaknya sih enggak ya. Karena regenerative braking-nya kayaknya sangat ini ya guys ya, apa namanya? Berguna banget gitu. Sekarang tuh jarak ke rumah itu 40 km, sedangkan range-nya mobil ini masih ada 76 km nih. Cuman berkurang tipis-tipis aja, coba bayangin. Karena mungkin jalanan tolnya juga agak-agak turunan gitu ya. Di sini regenerative braking yang kita pakai yang strong ya. Jadi benar-benar pakai banget. Ternyata tadi susah banget dicari parkiran di rest area, jadi kita lanjut aja cari rest area yang lain. Udah masuk tol lagi kita, terus ternyata macet banget ya ini. Tol aja macet guys. Macam mana pula ini? Udah kelapar lu. Cari aja lah rest area selanjutnya ya. Hari Senin loh ini. Udah, kita langsung pulang ke rumah aja kalau kayak gitu. Kita cari yang sedapatnya aja lah dekat-dekat rumah ya. Hah? Akhirnya ketemu rest area satu lagi. Kita coba rest area sini aja. Ya ampun, emang nggak ada obat. Udah macet aja, ih. Gila kali ini orang. Kok tabrak lah semua itu. Tapi jangan bahagia dulu. Ada nggak tempat makannya? Ini ada nih, belakang sana ini ada. Oh itu Alfamart. Cobalah kita gaskan aja dulu ya daripada menebak-nebak. Ya. Kita lihat ibu-ibu ini makan nih, seru banget kayaknya guys. Wis, mukbang mak mukbang. Jalan-jalannya ke puncak ya, makan-makannya di Jagorawi. Karena nggak mau ngantri di puncak, males. Mantap. Itu apa namanya, ayam apa? Ayam bakar. Ayam bakar. Tambah telur, Jantan. tambah tahu tempe. Coba bayangin lambung emak-emak ini guys. Maklum ya guys, aku menyusui jadi harap maklum lah ya. Oh. Cocok. Nikmat banget kayaknya. Ternyata bagus juga ngambil ini. Itu dia guys. Nambah satu porsi nasi lagi. Luar biasa ya. Tambah nasi ya, setengah kok nggak satu. Setengahnya buat yang merekam. Akhirnya kita nyampe juga ya. Ini udah jam 18.33. Udah malam kita nyampenya di rumah. Dan aku mau spill dulu ya status terakhir Wuling REV kita. Nah ini dia status terakhir dari Wuling REV kita, tripnya. Jadi total perjalanan kita itu 136 km. Dan range tersisa itu sekitar 40 km. Dan baterai yang tersisa itu tinggal 20% lagi. Nah ternyata kita berhasil loh mengelilingi puncak, dari puncak 2, puncak pas, dan pulang lagi ke rumah melalui tol Jagorawi tanpa harus di-charge mobilnya. Sekian dulu ya vlog testing mobil REV kita hari ini. Jangan lupa subscribe channel kita biar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seru lainnya. Dan jangan lupa kalian kasih masukan buat kita ya, biar supaya kita bisa belajar jadi lebih baik lagi. Terima kasih.
Terima kasih. Bye bye.